Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Masail Fasul Masail Senin 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah 14 November 2022 Masehi. Masalah lupa pemilik barang titipan. Ini ada satu cerita itu. Ja'far adalah seorang santri. Ketika ia mendapat giliran khirasah, maka datanglah seorang wali santri dengan menitipkan makanan untuk diberikan kepada anaknya yang berada di pondok. Katanya, ini barang ini berikan kepada anak saya, namanya Hamzah. Kemudian wali santri itu pergi. Beberapa saat kemudian Ja'far langsung bergegas mencari santri yang dimaksud. Tapi sayangnya sebelum ia menemukan santri yang dimaksud, dia lupa namanya. Cari-cari namanya tadi siapa, lupa. Padahal Hamzah tadi sebetulnya namanya. Maka pertanyaannya, karena Ja'far lupa dengan nama santri yang berhak menerima titipan tadi dan ia khawatir makanan tersebut akan rusak atau basi, bolehkah ia memakannya? Boleh dengan niat menyelamatkan harta orang lain. Jika diperbolehkan, apakah ia wajib mengganti? Ia wajib mengganti kepada pemilik barang tersebut. Terus, dan kepada siapa ia harus mengganti? Kepada pemilik barang tersebut. Jika suatu saat pemiliknya datang atau dia ingat namanya, langsung dan dikasih tahu dan diganti. Karena sudah dimakan makanannya. Siapa tahu juga nanti, oh enggak apa-apa, halal aja, enggak masalah, enggak usah kamu ganti. Ya Alhamdulillah. Tapi intinya dia harus mengganti kalau dia tidak menghalalkannya. Masalah batu bata bercampur kotoran hewan ternak. Di pembuatannya itu bercampur dengan kotoran ternak. Bagaimana hukum membuat dinding dengan batu bata yang dicetak dari bahan tanah liat dan serbuk kayu yang dicampur dengan kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, kayak kuda, sapi, kambing, ayam dan sebagainya? Maka hukumnya adalah boleh dan dihukumi suci. Dan ini zaman dulu juga sudah banyak terjadi seperti itu. Para ulama menganggap itu juga suci. Bahkan dikatakan seumpama dibuat untuk membangun Ka'bah pun juga enggak apa-apa katanya. Enggak ada yang sampai berkata begitu. Maksudnya enggak usah mamang gitu loh. Enggak usah mamang, itu suci untuk batu bata yang dibuat dengan cara seperti itu. Ketiduran di angkutan umum. Zaid naik bis Sumber Slamet dengan tujuan Mojokerto. Ternyata ketika bis melewati Mojokerto, ia tertidur dan ketika bangun sudah sampai terminal Surabaya. Ketika ia akan menambah ongkos, karena kan nambah jarak kan, menambah ongkos, maka kondektur berkata, tidak usah nambah, udah, kamu juga enggak sengaja sampai sini. Pertanyaan, dari kejadian tersebut, apakah Zaid harus menambah ongkos? Seumpama menambah berapa? Misalnya jika tarif Maspati Mojokerto 20.000, Maspati Surabaya 30.000, nambahnya berapa? Jawabnya, ia wajib menambah dan menambah 10.000. Kecuali kalau kondektur tadi diberi kuasa oleh orang yang mempunyai bis untuk menentukan besar ongkos dari penumpang. Jadi memang dipakai kuasa untuk menentukan seperti itu ya boleh aja. Wallah. Tapi kalau tidak ada kuasa bagi kondektornya, ya harus menambah. Enggak, ini harus saya tambah. Lah kenapa ini? Kan bukan bismu. Kamu hanya petugas, karena tidak ada. Kalau petugas, kecuali kan ada sebagian katanya mungkin bis itu disewa bagaimana sama supirnya, sama nggak tahu tertibnya gimana.
Kalau yang begitu itu dia ada kekuasaan untuk menentukan harga, ya nggak masalah. Apa yang dikatakan kondektur itu jadi halal. Tapi kalau enggak, ya apa yang dikatakan kondektur itu enggak jadi halal, harus tetap menambah saja. Bagaimana hukum seorang santri mengambil mangga yang jatuh di area pondok? Jawabnya sebetulnya ini tidak boleh kecuali mendapat izin dari yang punya. Sudah mendapat izin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح من سيدنا محمد آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عزم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا صل وسلم